Nah, balik lagi di Jelajah. Kali ini setelah jelajah BUMN dan apa kemarin Lebaran ya? BUMN, pelabuhan. Pelabuhan, Lebaran. Nah, sekarang kita punya jelajah sinyal. Sobat bisnis harus pantengin ini terus. Ya, Kita kemana nih? Kita ke ND. ND. Tapi ini dibagi dua jalur. Nah. Kalau lu kemana gak? Gua ke Labuan Bajo. Oh, kalau gua ke Latuka. Jadi dari tengah, ada ke kiri, ada ke kanan. Nah, kita akan mengeksplor Flores seperti apa sinyal di sana dan literasi digital di sana. Nah, ikutin kita sampai sana ya. Oke. Bye. Demikian kami sampaikan informasi ini. Atas perhatian Anda yang kami ucapkan terima kasih. Barat itu ada saya, ada Olga, ada Fanny, ada Tedo dan ada Tejo. Nah, Tedo dan Tejo ini asli dari Flores. Nah, kemudian kita kebetulan dapat wilayah dari ND sampai ke Labuan Bajo. Masyarakatnya ramah. Waktu kita tiba di Flores di ND itu masyarakatnya ramah, terus juga tempat menginapnya juga lumayan, nggak terlalu sulit mencarinya. Cuma memang harga makanannya ini lumayan ya. kita sempat makan-makan di warung pinggir jalan yang tujuannya itu buat menghemat biaya pengeluaran makan. Ternyata ya sama aja harganya, itulah sulitnya. Di jalan itu ternyata juga cukup seru. Kita harus melalui jalur-jalur yang liuk-liuk. Istilahnya kalau di Flores itu disebut jalan keriting. Jadi itu kita harus melintas perbukitan di mana sebelah kanannya jurang, sebelah kirinya itu tebing tinggi yang dikhawatirkan bisa longsor kapanpun. Terus sementara sebelah kanannya itu jurang yang bawahnya itu lumayan cukup dalam kan jurangnya. Awalnya saya berpikir itu liputan yang mudah ya, karena kita hanya meliput BTS, menara, terus juga respon dari masyarakat terhadap BTS itu. Nah, ternyata setelah di lapangan itu nggak semudah yang kita kira. Ternyata itu penuh tantangan, lika-liku, dan beberapa BTS yang kita temukan malah ada juga yang berlokasi di tengah hutan. Di situ hanya bisa diakses jalurnya oleh satu mobil. Terus ketika ada mobil lain yang datang dari arah berlawanan, terpaksa kita harus mundur agak jauh. Dan itu pun kalau kita mau muter balik itu agak susah ya, harus mencari coak dari rumah-rumah warga. Jadi kita harus masuk rumah warga dulu baru kita bisa putar balik. Nah itu dia ternyata tantangannya cukup lumayan. Ya, kalau boleh jujur dari hasil peliputan kita memang kita menemukan beberapa titik di mana itu masih ada blank spot. Kita itu kan mencoba kualitas jaringan telekomunikasi internet di sana itu dengan cara memutar lagu di YouTube sepanjang perjalanan. Ketika kita sudah memutar lagu, tiba-tiba ada sinyal yang hilang, nah itu masih ada ditemukan beberapa blank spot. Cuma memang di wilayah Flores, terutama di bagian barat dari ND sampai ke Labuan Bajo, itu lebih dominan sudah tercoverage oleh internet. Bahkan
kita sempat mendapatkan beberapa kali sinyal 4G itu sinyalnya full penuh 4G. Waktu itu saya di retret kemah di kawasan Bajawa, di depannya ada rumah sekolah dari misionaris di sana. Itu anak-anaknya sudah megang gadget, sudah bermain gadget, bahkan ada yang tiktokan. Jadi memang terlihat bahwa penetrasi digital setelah adanya internet di kawasan Flores, terutama di kawasan-kawasan yang terluar ataupun yang sulit dapat akses digital sebelumnya, sekarang sudah lumayan. Dari Bakti itu jelas kalau misalnya menara telekomunikasi yang dibangun oleh Bakti, pertama UMKM itu jadi terbantu. Pertama UMKM yang biasanya mereka itu bingung mau berjualan kemana, atau misalnya dia hanya bisa berjualan menggelar lapak di dekat rumahnya. Nah sekarang setelah ada operator telekomunikasi dan Bakti, itu mereka bisa berjualan lewat e-commerce gitu. Nah itu satu. Terus kedua, di kabupaten-kabupaten juga pelayanan masyarakatnya sekarang lebih cepat dan lebih baik. Jadi kita kalau ingin membuat KTP atau mengurus surat-surat izin dan lain-lain di sebuah kelurahan, kecamatan maupun tingkat kabupaten, itu nggak membutuhkan waktu yang lama. Jadi maksimal itu 2 hari sudah jadi. Nah itulah berkat digitalisasi yang sudah diadopsi oleh Pemda-Pemda setempat. Kita melihat bahwa memang kawasan Labuan Bajo ini sebagai kawasan ekonomi khusus atau destinasi super prioritas untuk pariwisata ini sudah berubah banyak sekali. Penetrasi digital juga sangat terasa, di mana di sana penjualan untuk jasa, bahkan penjualan barang sudah menggunakan internet. Untuk jasa wisata sudah dipromosikan melalui internet, dan sesampai di sana kita lihat ternyata kecepatan internet cukup bagus ini ya untuk 2 provider, bahkan salah satunya itu Telkomsel, kecepatan internetnya di sana bisa sampai 120 Mbps. Itu sangat luar biasa sekali. Di hari berikutnya kita ke Pulau Komodo untuk mengetes juga apakah memang selama perjalanan ke Komodo dan di Pulau Komodo sinyalnya bagus atau enggak gitu. Karena wisatawan kan banyak yang pengen foto langsung update, dan ternyata bagus juga. Sepanjang jalan kita hanya menemukan beberapa titik blank spot. Itu pun karena kita jauh dari pulau. Di Pulau Komodonya kita dapat sinyal internet meskipun tidak cepat, namun lumayan untuk berkomunikasi, sehingga kita kalau untuk memonitor kawan-kawan kita sudah sampai mana, berbeda kapal, itu bisa dimonitor, atau ada terjadi urgensi kita masih bisa komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di Labuan Bajo. Wilayah Flores itu nggak seperti yang kita pikir. Selama ini kita berpikir bahwa Flores ini adalah wilayah perkampungan yang sulit untuk mendapatkan sinyal, untuk mendapatkan mendapatkan titik-titik lokasi wisata melalui Google Map. Tapi ternyata setelah kita uji coba, itu hasilnya berbeda 100%. Kita bisa menemukan lokasi apapun lewat Google karena akses internet di sana sudah cukup cepat, dan semua wilayah sudah mungkin sekitar 80% sudah tercover, hanya tinggal sisanya 20% di beberapa lokasi daerah perbukitan dan pegunungan yang belum tercover. Mungkin itu, jadi kalau teman-teman mau berlibur ke Labuan Bajo, ke wilayah Flores dan lain-lain, itu jangan takut akses internet tidak ada. Itu semuanya normal sama seperti di Jakarta.